kalau misalnya ada pasien yang terkonfirmasi COVID ataupun Omikron itu alangkah lebih baiknya diisolasi mandiri di rumah atau merujuk ke tempat-tempat karantina ya Bu? Ya, baik, untuk saat ini tetap kita lihat kondisi pasien ya. Kalau memang kondisinya ringan, sedang dan bisa dilakukan di rumah begitu, isolasi mandiri rumah dilakukan di rumah, dan tidak lupa untuk koordinasi lapor ke puskesmas. Kan tetap pemantauan tetap kami lakukan, tracing, testing dan treatment tetap kami lakukan lewat teman-teman puskesmas. Jika kondisinya nanti saat pemantauan membutuhkan perawatan lebih lanjut, akan dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan kondisi pasien. Standar PTMT ya, sesuai dengan ketentuan itu sudah baik begitu ya. 3M-nya juga sudah bagus, sarprasa juga sudah tersedia. Mungkin nanti lebih kepada surveillance ya, artinya pemantauan anak yang masuk dipastikan yang sehat begitu ya. Kemudian anak-anak karena cukup panjang ya di sini, sekitar dari jam 8 sampai jam 12 ya Pak ya, kurang lebih 4 jam. Anak-anak kan haus, lapar begitu ya, ada yang membawa makanan, itu potensi penularan waktu lengahnya bisa jadi masuknya virus lewat itu gitu. Jadi itu tetap kita laksanakan, dan juga sudah kami titipkan ke Satgas Covid di Satuan Pendidikan pada SMA 2 untuk menyelenggarakan hal tersebut, surveillance, kemudian juga pemantauan yang sudah vaksin dan yang belum. Karena di sini juga kebetulan ada anak berkebutuhan khusus juga ada ya, gitu. Jadi kita pastikan semua baik dari peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan itu semua tervaksin dan menerapkan prokes. Dan untuk saat ini kalau di SMA 2 menurut informasi Pak Kepala Sekolah masih 50% ya Pak, dan itu sudah sangat bagus gitu ya. Dari sisi PTM-nya juga terjalankan dengan baik karena memang hybrid ya Pak, sudah bagus, dan ya harapan kami ini jadi role model juga buat sekolah di Kota Depok. Oke, siap. Cukup. Terkait peningkatan kasus di Kota Depok sendiri Bu, terkait COVID seperti apa Bu langkah-langkah yang diterapkan? Ya, tetap untuk prokes ya, kembali lagi itu prokes 3M, 5M bahkan itu yang paling utama, karena jenis virus apapun gitu ya, artinya Delta, Omikron, yang terpenting adalah prokes kita disiplin ketat gitu, insya Allah itu akan menutup lah. Dan juga tidak lupa selain vaksinasi, germas ya dok, germas ya, aktivitas fisik, makan buah sayur, kondisi kita juga harus fit. Jadi kalau sudah terpapar, daya tahan tubuh kita sudah cukup bagus untuk melawan virus yang masuk seperti itu. Kalau tingkat vaksinasinya sendiri Bu untuk anak di usia sekarang ini itu apa udah mencukupi atau gimana Ibu? Baik, kalau untuk Kota Depok capaian vaksinasi anak sudah 98%. Ya, jadi sudah sedikit lagi untuk dosis vaksin 1 ya, vaksin 2-nya memang sedang berproses. Jadi ya karena memang rentangnya cukup panjang juga ya, jadi mudah-mudahan segera kita bisa tuntaskan baik dosis 1 dan dosis 2 mencapai 100%. Untuk PTK juga pendidik dan tenaga kependidikan juga sudah di atas 90%, karena syarat untuk melakukan PTM adalah level, kemudian vaksinasi kedua bagi PTK dan dosis kedua bagi lansia. Dan Depok sudah memenuhi semuanya, sudah masuk kategori A. Tapi tetap tidak boleh abai ya, prokesnya harus tetap kita lakukan. Bu, pertanyaan yang sama dari Bu Marion tadi, perihal kan mau PTM 100% ya Bu, apakah ada kriteria tertentu situ terkhusus di sekolah sendiri Bu? Apakah ada larangan pembukaan kantin atau jajan-jajan lain gitu ya? Kalau untuk kita mengacu pada SKB 4 Menteri terkait penyelenggara PTM, memang salah satu syarat adalah kantin belum diperbolehkan untuk buka gitu. Memang itu ketentuan yang tertuang dalam SKB 4 Menteri. Jadi memang kantin belum buka selama PTM terbatas ini diselenggarakan begitu. Ya, jadi mengacu pada SKB 4 Menteri. Dianjurkan untuk bawa bekal sendiri gitu. Ya, seperti itu. Sarapan gitu ya, sarapan di rumah, dan kalau bisa ya tidak jajan ya, karena memang kantinnya masih tutup. Oke. Cukup. Untuk booster masih di RSUI aja ya Bu? Saat ini prioritas memang pada lansia dan yang imunokompromis. Kami masih menunggu datangnya logistik vaksin untuk kelompok yang lain begitu.